Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS data mining yang dimana yang berjudul prediksi penerimaan beasiswa mahasiswa. Saya Wisnu Nugraha 23 dengan NIM 23030107173. Langsung saja, langsung ke latar belakang penelitian. Yang pertama, dukungan pendidikan. Beasiswa membantu mahasiswa berprestasi dan mereka yang memiliki keterbatasan. Yang kedua, objektivitas seleksi. Proses seleksi memerlukan metode yang akurat agar bantuan tepat sasaran dan efisien. Yang ketiga, peran machine learning. Teknologi data mining memungkinkan proses klasifikasi otomatis berdasarkan data historis pelamar. Untuk tujuan penelitian, membandingkan performa Decision Tree Naive dan Nearest Neighbor atau KNN untuk menemukan prediksi paling optimal. Lanjut ke algoritma klasifikasi yang dievaluasi. Di sini ada 3. Yang pertama KNN, yang dimana KNN itu melakukan prediksi berdasarkan kemiripan data dengan menghitung jarak terhadap sejumlah tetangga terdekat menggunakan metode Euclidean distance. Nah, yang kedua, naive Bayes, menerapkan pendekatan probabilitas matematis, melakukan klasifikasi berdasarkan perhitungan probabilitas menggunakan prinsip terima Bayes. Nah, yang ketiga yaitu decision tree atau chart, yang dimana membentuk strukturan keputusan decision rules hierarkis berdasarkan atribut yang paling berpengaruh terhadap kelayakan target. Di sini juga ada parameter dan aturan dataset. Untuk struktur dataset, di sini dataset sampel terdiri dari 15 baris data histori mahasiswa atribut fitur atau features yang digunakan dalam pemodelan meliputi satu indeks prestasi kumulatif atau IPK, yang kedua total penghasilan orang tua, yang ketiga jumlah tanggungan keluarga, dan yang terakhir semester akhir aktif mahasiswa. Ada juga label dan syarat target. Atribut target didefinisikan sebagai status penerimaan. Aturan deterministik sistem pendukung keputusan atau SPK dirancang sebagai berikut. Jika IPK 3,5 dan penghasilan orang tua sebesar 4 juta rupiah, maka status layak. Lanjut. Di sini ada tahapan data pre-processing. Pembersihan data, menangani nilai kosong atau missing yang untuk memastikan kualitas data tetap konsisten. Label encoding, yang dimana label encoding ini mengubah data bertipe kategori menjadi representasi numerik agar cepat diproses mesin. Ada juga data splitting. Data splitting ini membagi dataset menjadi 80% data latih dan 20% data uji dengan metode stratifi. Ada juga normalisasi data, skalasi seragam atau standar scalar agar perbedaan rentang antar atribut. Ada juga matrik evaluasi model. Untuk akurasi, mengukur presentasi prediksi yang sepenuhnya benar, baik prediksi layak maupun tidak layak, dari keseluruhan total data uji. Ada juga precision atau presisi, mengukur tingkat ketepatan antara data yang diprediksi layak positif dengan data yang secara aktual memang layak. Ada juga recall atau sensitivitas, mengukur keberhasilan model dalam menemukan kembali informasi atau proporsi kelas positif aktual yang berhasil diprediksi dengan benar.
Nah, yang terakhir F1 score. F1 score ini merupakan perbandingan rata-rata harmonis antara nilai presisi dan recall metrik. Ini ideal jika dataset memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang. Nah, di sini ada hasil prediksi data uji. 100% akurasi dan performa. Performa sempurna. Berdasarkan proses pengujian menggunakan Python, ketiga mode klasifikasi yaitu KNN, Naive Bayes, dan Decision Tree mampu mengklasifikasikan kelayakan beasiswa maupun kesalahan atau misklasifikasi seluruh metrik evaluasi yang meliputi akurasi, precision, recall, dan F1 score mencapai nilai sempurna 100%, 1.0 pada fase pengujian. Di sini juga ada perbandingan metrik klasifikasi. Knightsnake-Board atau KNN akurasi presisi recall F1 1.0 100%. Ada Naive Bayes atau Gaussian NB akurasi presisi recall F1 1.0 100%. Decision Tree atau CART akurasi prediksi recall F1 1.0 dan 100%. Nah, ketiganya juga sama. Semua metrik untuk ketiga algoritma menghasilkan grafik yang sama rata tanpa ada perbedaan performa yang signifikan, menunjukkan kapabilitas model yang identik dalam pemecahan kasus deterministik ini. Di sini juga ada rincian confusion metric. Ini juga ada indikator prediksi. Yang pertama true positif atau TP, benar prediksi layak. Di sini KNN nilainya 2, Naive Bayes 2, Decision Tree juga 2. Kemudian true negatif atau TN, benar prediksi tidak layak. KNN 1, Naive Bayes 1, dan Decision Tree 1. Kemudian ada file positif atau FP, salah prediksi layak atau tipe error. Untuk KNN-nya 0, Naive Bayes-nya 0, dan Decision Tree-nya juga 0. Ada juga false negatif atau FN, salah prediksi, tidak layak, atau tipe 2 error. Untuk KNN-nya 0, Naive Bayes-nya 0, dan Decision Tree-nya juga 0. Pembahasan dan analisis hasil. Mengapa akurasi bisa 100%? Kesamaan performa absolut ini indikasikan bahwa dataset sampel penerimaan beasiswa yang digunakan memiliki pola yang relatif sangat sederhana dan ukurannya sangat kecil. 15 penentuan seleksi bersifat determinisifikasi tegas sehingga algoritma membentuk pohon keputusan. Kalkulasi probabilitas maupun jarak tetangga seluruhnya dapat memisahkan batas kelas decision boundary secara sempurna tanpa terjadi tumpang tindih data. Nah, untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah ketiga algoritma klasifikasi Decision Tree, Naive Bayes, dan KNN dapat diimplementasikan dengan baik menggunakan Python processing yang terstruktur mampu mempersiapkan data agar diproses optimal dengan perolehan skor sempurna 100%. Untuk saran pengembangan, penelitian lanjut sangat disarankan untuk menggunakan volume dataset yang jauh lebih besar dan kompleks. Implementasi optimasi hyperparameter atau grid search atau pengujian metode Ensemble atau random forest XGBoost perlu dilakukan untuk mengukur performa dalam skala real. Terima kasih. Saya Wisnugraha sudah mempresentasikan tugas UAS data mining. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.